Di tengah malam, di area kelas atas Green Bamboo, kota Jinhai, si Feng memegang folder dokumen saat dia duduk diam di sofa kulit. Menatap kolam di luar melalui jendela Prancis, si Feng dipenuhi dengan frustrasi dan keengganan. Dia adalah kapten dari Shadow, salah satu dari 4 guild permainan teratas di kota Jinhai. Dia telah memerintahkan sekelompok puluhan ribu orang. Terlebih lagi, dia adalah pakar terkenal kota Jinhai. Dia adalah penyihir pedang. Namun, sekarang satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah menelan kesedihannya di dalam rumahnya. 10 tahun, dia menghabiskan waktu di game. 10 tahun, dia bertarung dalam pertarungan yang berlumuran darah. Dia mengalami cobaan dan penderitaan yang tak terhitung jumlahnya. Di bawah kepemimpinannya, Shadow telah berhasil mendirikan 10 negara kota di kurang dari God domain lebih besar dari. Mereka akhirnya mampu menyaingi guild tingkat pertama. Namun, sebelum dia bisa menikmati kemuliaan yang tak ada habisnya itu, satu dokumen telah mengubah segalanya menjadi asap. Setelah hilang, tidak akan pernah kembali. Si Feng tidak pernah berpikir bahwa usahanya selama 10 tahun hanya akan sia-sia. Dia berkorban sangat banyak hanya untuk permainan, namun semua yang dia lakukan adalah membuka jalan bagi orang lain sampai akhir. Semua ini memuncak karena dia menentang keputusan agar Shadow bergabung dengan super guild bernama World Dominator. Bahkan tidak sampai keesokan harinya, Lanhua Financial Group memberinya jawaban. Dia harus menyerahkan gelar pedang raja level 200-nya, akun yang telah menghabiskan 10 tahun darah dan keringatnya, dan kemudian mengambil cek penggantian dari Departemen Keuangan. Yang dia terima adalah 5 juta kredit dan sebuah rumah besar. Jika dibandingkan dengan 10 negara kota yang mapan di dalam kerajaan penghasil uang virtual, 5 juta kredit dan rumah besar itu bahkan tidak bisa dianggap sebagai setetes air di lautan. Si Feng berpikir tentang berapa banyak dia telah berkontribusi pada Shadow. Dia berpikir tentang usahanya telah mengubah grup Lanhua menjadi kelompok keuangan besar. Kemudian, dia berpikir tentang bagaimana mereka masih membuangnya, seolah-olah dia tidak berbeda dengan sampah. Si Feng bersumpah akan membalas dendam atas tindakan mereka. Aku tidak akan membiarkan ini pergi begitu saja. Paling buruk, aku akan memulai lagi dari awal. Petik 2. Mata si Feng bersinar dengan keyakinan dan resolusi. Tangannya merobek kontrak pemutusan kontrak menjadi potongan-potongan kecil. Meraih botol anggur dari meja, dia menelan beberapa teguk besar. Bahkan jika dia tidak lagi memiliki akun Sword King, bahkan jika dia tidak lagi memiliki dukungan timnya, keterampilan dan pengetahuan yang dia peroleh dari permainan tidak akan mengkhianatinya. Selama keterampilannya tetap ada, dia masih bisa naik sekali lagi dalam domain dewa. Dia bisa membangun kembali kerajaan virtualnya sendiri. Dini hari, matahari baru saja terbit. Alarm telepon terus berdering. Si Feng bangun dengan kesal. Dia tanpa daya meraih teleponnya di samping tempat tidur. Efek dari minum kemarin masih menjulang di atasnya. Hai, ada apa? Kakak Feng, ini aku, Blackie. Kamu masih bertanya ada apa? Bukankah kita sepakat untuk menjadi gamer profesional? Guild Shadow merekrut di sekolah kita hari ini. Bukankah kamu selalu ingin menjadi anggota inti Shadow? Petik 2. Dipecat. Kakak Feng, berapa banyak yang kamu minum kemarin? Bahkan sekarang, kamu masih belum bangun. Bagaimana kamu bisa dipecat jika Shadow belum merekrut siapapun sampai sekarang? Baiklah, cepatlah datang. Blackie telah memutuskan panggilan telepon sebelum si Feng bisa menjawab kembali. Ketika si Feng memandang teleponnya dengan bingung, dia menemukan bahwa iPhone 6 yang lama dan rusak ini bukan ponselnya. Ponselnya adalah iPhone 12 terbaru. Segera, si Feng memeriksa sekelilingnya. Yang bertemu matanya adalah kamar yang berantakan, tidak lebih dari 15 meter persegi luasnya. Di sekitar, ada buku tentang strategi permainan. Di sudut ruangan, di atas meja belajar, ada laptop yang sangat usang. Di dalam lemari dekat dinding, ada pakaian-pakaian yang ditumpuk berantakan. Di dalam lemari ada cermin yang saat ini menunjukkan wajah yang akrab. Si Feng melompat kaget ketika dia melihat wajah yang sangat akrab ini. Bagaimana aku menjadi muda lagi?
Si Feng segera berjalan menuju cermin. Hanya setelah melihat cermin, pada refleksi yang ditunjukkan di atasnya, berulang-ulang, si Feng mengkonfirmasi bahwa dia memang menjadi muda lagi. Dia tidur di kamarnya yang mewah dan luas kemarin, tetapi sekarang dia berada di tempat yang berantakan ini setelah bangun tidur. Tidak hanya itu, dia juga sudah menjadi muda kembali. Si Feng masih bisa mengingat beberapa kenangan tentang tempat ini. Dia telah tinggal di sini 10 tahun yang lalu. Selama lebih dari 6 bulan, si Feng menyewa tempat ini dengan enggan, semua sehingga ia bisa memainkan domain dewa sambil juga kuliah. Hanya setelah dia mendapatkan uang di God Domain, dia menyewa sebuah kondominium besar. Si Feng teringat kembali pada tahun-tahun yang sulit itu. Keadaan keluarganya saat itu tidak dalam kondisi yang baik. Agar si Feng masuk universitas, orang tuanya telah menimbun hutang. Meski begitu, orang tua si Feng masih memastikan untuk mengiriminya biaya hidup yang cukup setiap bulan, sebagai balasan atas penderitaan mereka sendiri. Si Feng dengan sepenuh hati ingin mengubah keadaan keluarganya. Namun, menemukan pekerjaan bergaji tinggi sementara jalanan dipenuhi oleh lulusan universitas sangat sulit, jadi dia memikirkan game virtual reality yang sangat menguntungkan. Menetapkan gamer profesional sebagai tujuannya, ia bahkan membeli helm gaming virtual, berlatih keras dalam permainan untuk meningkatkan keterampilannya. Selama waktu itu, roti dan mie instan menjadi makanannya sehari-hari. Untuk menghemat uang, dia juga menghindari berpartisipasi dalam pertemuan sosial yang diadakan oleh teman-teman sekelasnya, menyebabkan dia menjadi keberadaan yang tidak terlihat di kelasnya. Anak-anak lelaki akan memandangnya dengan jijik, sementara para gadis akan menjauhkan diri darinya. Setiap kali si Feng pergi berbelanja mie gelas, dompetnya tidak akan memiliki lebih dari 10 kredit. Dia bahkan tidak berani membeli sosis ham yang hanya berharga 1 kredit. Karena kasihan, wiraniaga wanita di sana telah menawarkan sosis ham dengan harga diskon. Namun, perasaan dompetnya yang kosong membuat si Feng menolak dengan enggan. Apakah seseorang mengerjai aku? Si Feng menatap dirinya yang lebih muda melalui cermin dan di lingkungan yang akrab. Si Feng tidak bisa membantu tetapi menggelengkan kepalanya, menyangkal kesimpulan seperti itu. Bahkan Amerika, sebagai negara paling maju di dunia, tidak memiliki teknologi peremajaan seperti itu. Selain itu, siapa yang akan bermain lelucon dengan paman tua yang malang seperti dia? Si Feng melihat waktu di teleponnya. Tanggal 19 April tahun 2129. Jangan bilang aku sudah bereinkarnasi. Wajah si Feng mengungkapkan senyum pahit. Dia ingat hari ini adalah tanggal 5 Agustus pada tahun 2139. Itu tidak mungkin April tahun 2129. Tahun dia masih kuliah di universitas. Si Feng menggelengkan kepalanya, mencoba membangunkan dirinya. Namun, jauh di lubuk hati, dia masih memegang seutas harapan, berharap dia bisa bereinkarnasi, kembali ke masa 10 tahun yang lalu. Dia berjalan menuju meja, menyalakan laptop. Bahkan jika waktu di teleponnya bisa dipalsukan, informasi di internet pasti tidak bisa. Setelah menjelajahi web selama beberapa menit, perasaan si Feng benar-benar kacau. Semua informasi yang ia temukan di internet menunjukkan bahwa hari ini adalah tanggal 19 April tahun 2129. Bahkan tanggal rilis resmi domain dewa yang sangat dinanti ditampilkan dengan jelas di situs resminya. Dihitung hingga 6 hari dari sekarang, tanggal 25 April. Aku benar-benar telah bereinkarnasi. Apakah aku benar-benar kembali ke 10 tahun yang lalu? Si Feng dengan tegas menatap laporan berita tentang domain dewa, air mata emosional mengalir dari sudut matanya. Perasaan si Feng sulit untuk dijelaskan pada saat itu. Dia merasakan penyesalan, kesedihan, dan sukacita. Seolah-olah semua yang ada di hadapannya hanyalah mimpi. Meskipun demikian, kicauan serangga dan angin dingin yang bertiup dari AC mengatakan sebaliknya, bahwa semuanya nyata. Melihat teleponnya, pada foto keluarga yang diambilnya ketika memasuki universitas, si Feng tidak pernah menyadari bahwa orang tuanya berambut putih. Sudut-sudut mata ibunya bahkan memiliki kerutan. Mereka tidak lagi semeriah sebelumnya. Mereka benar-benar sudah tua sekarang.
1,5 tahun telah berlalu sejak domain Tuhan dirilis ketika si Feng memperhatikan usia orang tuanya. Banyaknya hutang, kerja yang berlebihan, dan stres telah menyebabkan kedua orang tuanya jatuh sakit parah. Menyembuhkan mereka membutuhkan jutaan kredit, tetapi selama waktu itu, si Feng hanyalah kapten pasukan di Shadou. Uang yang ia peroleh jauh dari cukup untuk membayar biaya semahal itu. Si Feng mencoba segalanya untuk mengumpulkan cukup uang, namun itu masih belum cukup. Bahkan dengan berusaha sekuat tenaga, orang tua si Feng masih meninggalkannya beberapa bulan kemudian. Dalam kehidupan sebelumnya, ia gagal merawat orang tuanya dengan benar. Bagaimana dia bisa tahu tentang rasa sakit dan penderitaan? Setelah si Feng mendapatkan jutaan kredit, rasa sakit ini tetap dalam hati si Feng untuk selamanya. Dia tidak pernah mengira nasib akan mempermainkannya. Dia tiba-tiba kembali ke titik awal, mulai naik dari nol. Luar biasa, ini terlalu hebat, hahaha. Karena aku telah bereinkarnasi, aku harus mengubah segalanya. Aku akan mendapatkan cukup uang untuk menyembuhkan ibu dan ayah, dan aku akan membiarkan mereka menjalani kehidupan tanpa khawatir. Si Feng diam-diam bersumpah pada dirinya sendiri saat ia menyeka air mata. Tepat ketika si Feng merencanakan masa depannya, telepon Blackie berdering lagi, terus-menerus mendesak si Feng untuk pergi cepat ke universitas untuk ujian. Namun, si Feng tidak terburu-buru. Dia berpakaian dengan santai, merapikan dirinya sebelum menuju ke Universitas Jinhai. Dia tidak bisa lebih akrab dengan Shadou. Si Feng masih ingat, saat dia masih kuliah, putra Lanhua Group yang berharga, Lan Hailong, memulai Shadou Workshop untuk memasuki domain dewa. Lan Hailong juga menginvestasikan dana yang cukup besar ke dalam perekrutan para pakar mahasiswa dari Universitas Jinhai. Si Feng berpartisipasi dalam pemeriksaan Shadou pada saat itu, berhasil menjadi anggota inti dari guild, sedangkan Blackie menjadi anggota luar. Si Feng telah senang selama beberapa waktu setelah kejadian itu. Setelah 3 tahun berada di bawah kepemimpinan si Feng, Shadou Workshop memungkinkan Lanhua Group mendapatkan keuntungan besar dari guild domain, dengan cepat menjadi grup finansial besar. Namun, si Feng tidak akan pernah berpikir bahwa Lan Hailong akan menjadi orang yang memecatnya, secara pribadi. Karena ia telah bereinkarnasi, ia memiliki keuntungan absolut dalam domain dewa yang tidak dimiliki orang lain. Secara alami, dia tidak akan bergabung dengan Shadou untuk menjadi alat yang menguntungkan orang lain. Dia ingin menempuh jalan yang berbeda, jalan di mana dia berjuang bukan untuk orang lain, tetapi untuk dirinya sendiri. Dia ingin menghilangkan kebutuhan orang tuanya untuk mengirimnya biaya hidup. Dia ingin membayar semua hutang yang telah mereka kumpulkan. Untuk melakukan itu, ia ingin berani untuk memulai lokakarya sendiri, untuk memulai perusahaannya sendiri, dan untuk membangun kerajaan virtualnya sendiri. Semua untuk menjalani kehidupan yang lebih baik. Begitu si Feng tiba di Pitching Block 1, dia melihat sosok kurus dan tinggi di depan gedung. Pemuda yang kecoklatan itu mondar-mandir di lorong dengan panik. Orang ini adalah Blackie. Kakak Feng, akhirnya kamu memutuskan untuk muncul. Untungnya, pendaftaran belum ditutup, jadi ayo buruan dan mendaftar, Blackie berkata dengan cemas setelah melihat si Feng. Si Feng menggelengkan kepalanya, dengan serius berkata, Blackie, aku tidak bergabung dengan Shadou, aku akan membuka guild aku sendiri. Maukah kamu bergabung denganku? Blackie adalah seseorang yang si Feng temui di game virtual reality lain dan yang pertama memiliki keterampilan yang cukup bagus. Mereka berdua telah menghadapi banyak tantangan bersama dan mereka tidak berbeda dari saudara-saudara sejati pada saat ini. Selama mereka bersama-sama bekerja di Shadou, Blackie menunjukkan bakat besar dalam administrasi, meskipun ia tidak memiliki bakat untuk bermain game. Dia mengelola 100.000 anggota persekutuan dengan jelas dan teratur. Jika si Feng meminta bantuan Blackie kali ini, rencananya akan selangkah lebih maju. Namun, dia akan menghormati keputusan Blackie bagaimanapun. Itu karena si Feng tidak punya apa-apa sekarang, dan keadaan keluarga Blackie juga tidak begitu baik. Blackie hanya memilih untuk menjadi gamer profesional dan bergabung dengan Shadou untuk mendapatkan beberapa kredit untuk biaya hidup.
Blacky mengerjai kata-kata si Feng, menundukkan kepalanya dalam diam. Itu terlalu mendadak. Tidak hanya itu, si Feng yang dia lihat hari ini terasa berbeda, tidak seperti sikap sabar yang biasanya. Si Feng saat ini mengeluarkan aura yang tak tergoyahkan dan percaya diri. Setelah 1 menit penuh, Blacky mengangkat kepalanya untuk melihat si Feng. Kakak Feng, berhenti bicara omong kosong. Apakah kamu tahu berapa biaya helm gaming virtual? Itu 8.000 kredit. Kamu juga membutuhkan setidaknya 6 orang untuk memulai guild. Bagaimana dengan tempat kerja, gaji, dan yang lainnya? Hanya dana awal untuk memulai akan membutuhkan 70 hingga 80 ribu. Ada juga investasi lanjutan. Itu kredit yang banyak. Apakah kamu memiliki banyak kredit saat ini? Blacky sangat menyadari keadaan si Feng. Dia tahu rumah tangga si Feng tidak kaya, jadi dia ingin membujuk si Feng menjauh dari pemikiran gila semacam ini. Kamu benar, saat ini aku bahkan tidak memiliki kredit untuk helm virtual gaming domain dewa. Si Feng mengangguk setuju. Itu seperti yang dikatakan Blacky. Bahkan hanya 70 hingga 80 ribu dianggap sejumlah kecil. Si Feng ingat bahwa Lan Hailong telah menghabiskan lebih dari 5 juta kredit untuk 100 orang yang telah ia rekrut ke dalam guild. Dia juga menghabiskan lebih banyak pada tahap-tahap selanjutnya untuk meningkatkan kualitas dan kekuatan guild. Karena ini benar, daripada mengambil risiko, bukankah lebih aman untuk bergabung dengan Shadow? Paling tidak, Shadow dapat memberi kami helm permainan virtual. Kalau tidak, lupakan menjadi pemain profesional, kita bahkan tidak akan bisa memainkan permainan. Melihat bahwa si Feng memahami inti masalahnya, Blacky menghela napas lega ketika dia menarik si Feng ke dalam blok pengajaran. Si Feng mengibaskan tangan Blacky, menatap Blacky dengan tegas sebelum berkata dengan nada serius, aku masih berencana memulai lokakaryaku sendiri. Aku tidak ingin dikendalikan oleh orang lain. Jadi, Blacky, maukah kamu bergabung denganku? Petik 2. Si Feng tidak akan memaksa Blacky karena dia tidak memiliki jaminan. Dia juga tidak bisa mengungkapkan rahasia bahwa dia telah bereinkarnasi. Dia hanya bisa berharap bahwa Blacky akan percaya padanya. Melihat ekspresi serius si Feng, Blacky merasa si Feng bertingkah aneh hari ini. Ini kegilaan. Semua orang tahu kamu tidak bisa mendapatkan uang selama periode awal game virtual. Apakah si Feng punya cara untuk menghasilkan uang di domain dewa? Bahkan jika mereka menghasilkan uang, itu akan terjadi setelah beberapa bulan. Mereka tidak punya banyak waktu untuk dihabiskan. Setelah ragu-ragu untuk beberapa waktu, Blacky dengan enggan menjawab, aku mengerti. Kamu bosnya, aku akan memulai guild bersama dengan kamu, tetapi bagaimana dengan helm permainan virtual? Kita tidak bisa bermain tanpa mereka, kan? Petik 2. Alis si Feng yang kencang segera rileks saat dia dengan gembira menepuk pundak Blacky, berkata, sekarang ini adikku yang baik, jangan khawatir tentang helm game. Aku ingat bahwa domain dewa memiliki masa percobaan yang tersedia untuk mahasiswa. Setiap universitas memiliki titik distribusi dan, selama kamu menunjukkan kepada mereka identifikasi siswa kamu, maka, selama 10 hari, kamu dapat memperoleh helm game secara gratis. Ayo pergi dan melihatnya. Petik 2. Apa yang kita lakukan setelah 10 hari? Wajah kecoklatan Blacky berubah pucat, tiba-tiba merasa masa depannya hitam pekat. Kenapa dia harus percaya si Feng? Mungkinkah itu kepercayaan diri dan kemantapan si Feng? Tidak akan ada masalah menjelajah bersama dengan si Feng, kan? Apa yang dapat kamu lakukan dengan 10 hari di domain dewa?